Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Gembala hari ini masih berada di luar kota dan ini adalah hari terakhir beliau ada di luar kota. Dan hari ini rombongan dari Bapak Gembala akan segera tiba nanti ya. Nah, baik, kita terus dukung pelayanan Papi kita bersama saudara ya. Karena memang hari-hari akhir ini benar-benar Tuhan itu pakai Bapak Gembala itu luar biasa dahsyat saudara ya. Dan kalau sampai Bapak Gembala itu dipakai Tuhan luar biasa sampai di luar negeri ya, bahkan di luar kota, di luar negeri, itu juga karena berkat doa kita semua, amin. Oleh sebab itu terus kita semua yang menjadi pilar doa daripada Bapak Gembala kita yang kita kasih, supaya apa? Supaya Tuhan pakai makin hari makin dahsyat dan kehilat kita ini semakin bercahaya, saudara. Amin. Saudara mau? Ya. Karena memang hari-hari ini adalah hari-hari di mana ada banyak jiwa-jiwa yang dipanen, saudara. Ya. Dan saya pikir inilah hujan akhir, saudara. Dan kita semua yang ada di sini adalah para penuai-penuainya. Ya. Oleh sebab itu mari terus semakin setia beribadah, semakin sungguh-sungguh kita di dalam mengiring Bapa Yahweh di dalam Tuhan Yeshua. Nah, saudara, pagi hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yaitu tentang 16 privilege atau hak istimewa yang hanya dimiliki oleh anaknya Bapa Yahweh. Ya, ketika saya merenungkan tentang tema khotbah ini, saudara, terus terang hati saya meletup-letup rasanya. Saya merenungkan betapa kalau kita ini percaya kepada Bapa Yahweh, semenjak kita itu percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Tuhan Yeshua HaMashiach, ada banyak hal yang Tuhan berikan buat kita, dan itu adalah hal yang belum tentu dimiliki orang luar. Tapi kita miliki, saudara. Nah, di sini saya kumpulkan, saya renungkan, ada 16 hal yang saya katakan ini hak istimewa. Ya. Yang saudara perlu tahu dan saudara perlu renungkan sehingga membuat kita itu yang jadi anaknya Bapa Yahweh itu jadi bangga. Jadi pede untuk menghadapi dunia ini, saudara. Ya, karena 16 hal ini diberikan kepada kita, hanya kepada kita yang sebagai mempelainya, saudara. Nah, pagi hari ini saya akan tunjukkan 16 itu apa saja, saudara. Yang pertama, satu, saudara, kita itu mendapat bagian yang spesial dalam keselamatan, yaitu anugerah. Coba saudara renungkan, bangsa-bangsa yang lain atau orang-orang dengan iman yang lain, mereka tidak pernah bisa mendapatkan yang namanya anugerah. Untuk mencapai sebuah keselamatan, mereka harus berusaha. Mereka harus kumpulkan poin kebaikan tiap hari. Betul ya? Saya melihat kepercayaan-kepercayaan yang lain, mereka tuh sampai berdarah-darah melakukan itu. Ada yang sampai ditusuk-tusuk badannya untuk menunjukkan kepada dewa mereka, untuk menunjukkan kepada Tuhan mereka bahwa mereka, ini loh aku cinta kepadamu, aku mengasihimu, aku rela berkorban untukmu. Ya. Sampai ada yang mau datang beribadah saja, kita enak datang di tempat ini, tinggal pilih kursi. Saudara mau duduk di mana? Ya kan? Bahkan sampai ada di tempat ini yang punya kursi VIP. Nggak boleh orang lain duduk di situ. Kalau sampai ada orang lain duduk di situ, wah, ada loh dulu yang begitu, saudara. Nggak datang, balik, saudara. Gitu. Soalnya kursinya dipakai. Ya, kita ini bersyukur, saudara bisa datang dengan pakaian yang bagus, ya kan? Saudara semua yang hadir di tempat ini semuanya ganteng dan cantik, saudara. Ya, dan saudara tidak perlu bersusah-susah payah, ya kan? Saudara bisa datang dengan membawa kendaraan yang terbaik yang saudara miliki, gitu. Tapi saudara tahu, di luaran sana
Di luar iman kepercayaan kita, mereka harus berdarah-darah. Mereka harus berkorban. Ada yang datang itu, ya ada satu kepercayaan di sebuah negara, di luar negeri tentu ya, itu mereka untuk datang ke kuilnya itu harus merayap, saudara. Merayap, bukan lagi merangkak, tapi merayap. Tahu bedanya merangkak dan merayap? Nek merangkak itu setengah merayap. Tapi kalau sudah merayap itu benar-benar delosor, saudara. Do you know the meaning of delosor? Ya, delosor itu bahasa Jawa Timur. Sini juga delosor ya? Sama, oke. Siapa kita ini, saudara? Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut. Maut itu berarti apa, saudara? Mati. Tapi karunia Elohim ialah hidup yang kekal di dalam siapa? Yesus HaMashiach Tuhan kita. Saudara, itulah yang saya katakan, ini adalah hak istimewa yang perlu kita renungkan untuk kita syukuri setiap hari. Siapa kita ini, saudara? Kita ini, makanya kemarin Bapak Gembala katakan, ya, Yesua itu adalah raja di atas segala raja. Tidak ada yang lebih tinggi dari dia. Tapi dia rela mau jadi pemulung tukang sampah. Untuk pungut siapa? Pungut saudara dan saya. Kenapa? Kita itu layaknya cuma ada di bak sampah, saudara. Tapi kalau bukan raja di atas segala raja itu yang mau turun jadi tukang pungut sampah, tidak mungkin kita bisa selamat. Saya kasih tahu, saudara. Manusia sejak jatuh di dalam dosa, itu hanya ada satu akhir, yaitu maut. Ya. Sejak Adam dan Hawa itu jatuh di dalam dosa, keberadaan manusia itu hanya satu, yaitu tinggal menunggu kapan maut menjemput. Bukan maut secara hanya tubuh jasmani, tapi kehidupan kekal maksudnya. Tapi sekali lagi saya katakan, ya, kita yang tidak layak ini diberikan kelayakan. Apa itu anugerah? Anugerah itu adalah sesuatu yang seharusnya kita tidak layak untuk dapat. Tapi kita dapat. Karena apa? Karena belas kasihan. Ngerti, saudara? Paham ya? Anugerah itu artinya sebenarnya sesuatu yang enggak kita layak untuk dapatkan. Karena kita enggak level. Bukan level kita. Tapi Tuhan kasih buat kita. Ya kan? Hal mujizat yang terbesar di dalam hidup ini. Bukan ketika saudara itu dapat lotre, bukan saudara dapat kesembuhan, bukan. Tapi ketika saudara dapat keselamatan. Itu mujizat terbesar, amin. Ya, makanya setiap hari saudara bangun pagi, saudara memulai hari, saudara harus katakan terima kasih Bapak Yahweh buat anugerahmu, buat kemurahanmu, buat belas kasihanmu. Siapa saya ini? Ya, saya ini orang yang menjijikkan. Saya ini orang yang tidak layak. Saya ini orang yang brengsek. Tapi Tuhan sayang sama saya. Ya kan? Tuhan itu, Bapak Yahweh itu mencintai kita bukan karena kita baik. Betul ya? Ada yang merasa dirinya baik di hadapan Tuhan? Jangan pernah ada yang merasa begitu, saudara. Ya. Kalau saudara bisa mengasihi Bapak Yahweh, firman Tuhan bilang, bukan kamu yang mengasihi aku lebih dulu, tapi aku yang mengasihi kamu. Nanti ada ayatnya saya tunjukkan. Jadi keberadaan kita di sini kalau kita bisa beribadah, jangan pernah ngungkit akan kebaikan kita di hadapan Tuhan. Ya. Sebelum engkau baik, sebelum engkau setia sama Bapak Yahweh, Tuhan tuh sudah lebih dulu setia kepada saudara. Ya. Nah, itu yang dikatakan dengan anugerah, saudara. Dan ini adalah yang saya katakan special gift
kado yang istimewa buat kita. Amin. Ini kado yang istimewa. Saya katakan anugerah itu diberikan sebenarnya kita tidak layak. Tapi karena Tuhan cinta, Dia berikan itu buat kita. Oleh sebab itu saudara, ayo sing tenanan. Amin. Sing tenanan. Nek mencintai Bapa Yahweh itu sing tenanan, saudara. Ojo separuh. Ya. Karena Tuhan itu, karena Bapa Yahweh itu sudah lebih dahulu mencintai kita mati-matian, saudara. Ya, ini yang pertama. Sekarang yang kedua, apa saudara? Tuhan itu tidak cuma kasih kita keselamatan, tapi Tuhan itu kasih kita kelimpahan. Ada ayatnya loh. Yohanes 10:10 mengatakan pencuri tidak datang kecuali hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Itu memang kerjaannya setan. Tetapi Yesua datang supaya kita memperoleh hidup dan memperolehnya apa yang kita peroleh itu? Hidup yang berkelimpahan. Ini yang ngomong bukan orang manusia biasa, saudara, tapi Yesua yang ngomong. Ya. Jadi pagi hari ini, mental kita itu sebagai anak Bapa Yahweh harus dirubah. Ya. Kalau dunia ngomong awas ini susah resesi, ya biarin, lo kali bukan gua. Amin. Ya kan? Biarin mereka yang resesi ya resesio. Kan gitu toh? Tapi aku akan tetap tegak berdiri. Karena Bapa Yahweh bersamaku. Dan aku diberi kemenangan. Gitu saudara. Ya. Karena memang itu yang Tuhan mau berikan buat kita. Bukan mau tapi sekarang sedang diberikan. Kelimpahan demi kelimpahan. Tapi yang nahan itu kita sendiri gitu loh. Amin, ya kan? Betul ya? Yang suka nahan berkatnya Tuhan itu kita sendiri. Dengan apa? Dengan apa coba? Dengan rasa khawatir kita, dengan ketakutan-ketakutan yang kita ciptakan sendiri. Itu. Tuhan bilang, jangan takut, kuatkan dan teguhkan hatimu. Memang engkau akan masuk ke Kanaan dan melihat banyak raksasa di sana. Tapi saya katakan, tapi Tuhan berfirman, engkau masuk saja dan engkau akan mengalahkan para raksasa itu. Memang kita akan memasuki masa-masa yang mungkin mereka orang luar sana bilang masa-masa kegelapan. Tapi perlu kita ketahui, justru kita masuk di area yang gelap itu, untuk kita terangi area yang gelap itu. Kenapa? Karena kita yang jadi terangnya. Kalau mereka yang masuk, mereka yang mengalami masa kegelapan itu, mereka yang mengalami masa kelaparan dan kekurangan itu, kita yang kasih mereka makan, saudara. Amin? Gitu. Tanamkan di dalam hati dan pikiran kita. Ini adalah hak istimewa yang Tuhan kasih buat kita. Gitu. Peperangan itu harus kita hadapi. Betul ya? Betul ya? Peperangan, hidup ini peperangan. Hidup ini tidak pernah lepas dari masalah. Saya mau ngomong, orang ngomong gini, iya Pak, Bapak kan gak tahu, masalahku besar. Saya mau ngomong, oke, masalahmu memang gede. Masalahmu memang besar. Tapi seberapapun besar masalahmu, Bapa Yahweh punya kita itu jauh lebih besar dari masalahmu. Amin saudara? Iya, boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat. Jadi seberapa besar pun masalah saudara, seberapa besar masalah kita, Tuhan kita tetap lebih besar. Ya kan? Jadi kalau Tuhan kita yang lebih besar, ya pasti kita diberi kemenangan. Itu saudara. Ini adalah hak istimewa yang kedua yang Tuhan kasih. Masih ada berapa saudara?
Ada 14 ya. Loh, ini benar loh saudara. Makanya saudara nanti saudara renungkan. Betapa Bapak Yahweh itu cinta sama kita, enggak main-main. Kita itu dikasih fasilitas di dalam dunia ini. Itu lebih dari orang-orang di luar sana. Ya, dan kalau Bapak Yahweh yang ngomong enggak pernah bohong. Amin. Ya, makanya saudara lihat, saudara dengarkan, saudara masukkan di dalam hati dan pikiran kita. Karena itu yang pasti terjadi dalam hidup kita. Amin. Yang ketiga. Nah, diberi kuasa untuk menginjak dan mengusir setan. Markus 3, 13-15. Dikatakan dan dia mendaki ke atas bukit dan memanggil mereka yang dia kehendaki dan mereka pun datang kepadanya. Dan dia itu siapa saudara? Yesua. Menetapkan berapa? 12 orang supaya mereka berada bersamanya. Sebentar sebelum kita teruskan. Saya jadi ingat. Yesua itu muridnya sebenarnya ada berapa sih? Hah? Siapa yang ngomong 12? Siapa yang ngomong lebih dari 12? Oke. Muridnya Yesua itu lebih dari 12, ribuan. Muridnya Yesua itu sebenarnya ribuan. Tapi murid yang di luar 12 ini mundur semua, podo protol. Iya. Betul, Brisco. Ya, mereka podo protol. Karena tujuan mereka itu cuma lihat apa? Mujizat. Makanya saya ngomong sama saudara, ingatkan gitu. Kita jangan jadi murid yang model ribuan itu. Jadi murid yang 12 ini. Bedanya apa? Bedanya apa saudara? Yang 12 ini mau diajar. Mau dididik. Ya kan? Ya itu kalau cerita lengkapnya. Ya. Nah, makanya Tuhan pilih gitu loh. Jadilah kita orang pilihan Tuhan. Amin. Ya. Yang ribuan itu ecek-ecek saudara. Ya. Yang ribuan itu ecek-ecek. Begitu dengar firman yang keras. Apa? Nesu. Ya kan? Wah ini kok Jameson ini nyindir aku iki. Mesti ngerti iki masalahku iki. Ya kan? Nanti papi bahwa ini katanya nyindir lagi juga. Padahal semua jemaat di sini jumlahnya ratusan, saudara. Jangankan ratusan, 10 orang punya masalah yang berbeda. Ya kan? Lah mana ngerti masalah saudara secara satu persatu gitu loh. Ya, jadi kita itu jangan jadi orang yang baper. Tahu saudara? Jangan jadi orang yang baper. Karena orang baper itu cemen. Tahu ya cemen ya? Aduh, kalau istilah anak sekarang tuh, cemen lo gitu ya. Apa itu cemen itu? Ya itu pokoknya mentalnya, gitu ya. Tapi kita harus jadi orang yang 12 murid ini saudara. Ya percayalah kita adalah bagian daripada 12 murid ini. Nah, supaya dia mengutus mereka untuk berkhotbah. Dan supaya, apa saudara? Memperoleh kuasa untuk menyembuhkan penyakit dan mengusir roh jahat. Siapa di sini yang percaya bahwa kita semua sudah dikasih kuasa? Oh benar. Saya ngomong, saudara ketika saudara angkat tangan benar-benar imani. Amin. Ketika saudara tumpang tangan sama orang sakit, orang sakitnya sembuh. Ketika saudara masuk ke tempat yang angker, setannya lari. Gitu. Jangan saudara yang lari. Ya. Karena saya tuh sering dengar cerita kan gitu kan saudara ya. Kadang-kadang ada jemaat, cerita, diusir-usir setannya nggak mau pergi. Iya. Karena apa? Kenapa kalau kita usir setan, setannya nggak pergi? Kenapa? Saudara tahu nggak? Karena setan tuh bisa detect energi kita. Gitu.
Makanya ada satu kisah ketika di dalam kitab suci ada orang-orang yang meniru mengusir setan pakai nama Yesua. Setannya ngomong, siapa lo? Yesua aku kenal. Lo siapa? Gitu kan? Karena setan tuh tahu energi kita. Makanya Bapak Gembala itu, Papi itu ngajarin. Kalau lihat setan, saudara sikapnya harus apa? Hah? Kulo nuwun gitu. Kan duluan begitu kan? Betul ya? Kalau masuk ke tempat ini, Mbah, kulo nuwun Mbah. Opo? Saudara dengan yang begituan itu, lebih tinggi saudara. Ya? Kulo nuwun Mbah. Jalannya sambil begini-begini lagi. Loh ngopo gitu loh. Biasa aja. Ya kan? Nah, kalau ngadepin setan, sikapnya harus apa, saudara? Ngamuk. Iya harus marah. Karena dengan marah energi saudara itu jadi gede gitu loh. Tapi kalau saudara begitu lihat pocong muncul langsung, waduh, begitu ya. Hus, dalam nama Yesua, hus. Saya tahu, gatel, gitu saudara. Tapi kalau saudara itu atine gede, setan itu sudah detect. Ya. Saya itu sudah sekitar dari 2012, 2011, 2012. Saya tinggal di Magelang. Di Cawang, tempatnya Elis. Sebelum saya ada di situ, saya selalu sering dengar cerita horor. Karena memang rumah yang kami tempatin itu katanya, saya kan nggak tahu. Katanya di belakang kita persis itu memang ada kuburan, saudara. Ya, dan itu kuburan katanya paling angker nomor 2 Semagelang. Gitu. Jadi dapat juara ranking. Karena prestasinya dia yang ya, jadi setannya ini punya prestasi gitu. Dia bisa bikin ketakutan gitu. Sampai dijulukin nomor 2 paling angker. Tapi memang saya pernah sekali waktu nginguk ke belakang, saudara. Memang horor tempatnya. Ya, belakang itu rungkut gitu ya, pohon gede-gede gitu. Pohon gede-gede. Dan itu kuburan yang kuno gitu ya. Sampai ada yang cuma gundukan tok gitu, saudara. Tapi saya harus ngomong. Bukan saya berarti nantangin mau ketemu setan, enggak. Karena saya tahu di situ sebelumnya ada cerita-cerita horor, katanya ada nenek-nenek lah, ada perempuan lah. Bahkan kalau saudara dengar kesaksiannya dari Papi sendiri kan, gitu kan? Tapi sampai hari ini, setan itu yang mereka sebutkan nggak berani muncul di hadapan saya. Kenapa? Bukan saya mau nyombong. Karena saya tahu, saya yakin di dalam diri saya ada energi yang lebih gede dari mereka. Amin? Dimanapun saudara berada, saudara harus percaya, tanamkan di dalam diri saudara, bahwa kuasaku lebih gede dari mereka. Amin? Makanya kalau saudara mau nginep masuk hotel, katanya angker apa, langsung saudara di situ berdoa, kuduskan tempat itu. Gitu. Jadi kalau saudara masuk hotel, nginep di hotel, jangan apa-apa langsung tidur. Gitu ya. Nanti pasti diajak kenalan. Usir dulu. Kuduskan dulu, kalau perlu pakai minyak urapan. Sudah diajarin kan? Bikin minyak urapan kan? Gitu. Jadi tidak usah saudara beli minyak urapan itu. Ya, saudara bikin sendiri. Gitu. Kuduskan. Mereka pasti pergi, gitu. Ya. Nah, kita tuh diberi kuasa untuk menginjak dan mengusir setan. Jadi kalau ada setan di rumah saudara, jangan lagi bingung manggil papi. Bisa? Bisa? Praktek ya? Ya? Mau saudara? Yuk nanti kapan ke Giriloyo?
Gak usah. Oke, next. Ini yang ketiga. Yang keempat sekarang. Saudara, kita itu adalah orang-orang yang hoki. Ya kan? Amin. Setiap anak-anak Bapak Yahweh, orang-orang yang hidupnya, imannya sudah di dalam Bapak Yahweh BCM Yeshua HaMashiach, itu selalu dikasih unsur hoki di dalam hidup saudara. Amin. Yang percaya katakan amin. Orang pintar itu kalahnya sama orang bejo. Ya memang. Ya. Ada orang kerja, belajar mati-matian, dapat duit cuma ratusan juta. Tapi tiba-tiba ada orang tidak perlu belajar mati-matian, tidak perlu kerja mati-matian, tahu-tahu dapat warisan. Nih tak kasih 1 triliun. Itu apa namanya saudara? Bejo. Loh iya kan? Loh iya kan? Beruntung itu adalah sesuatu yang saudara tidak perlu dapatkan dengan susah payah, tiba-tiba ada di depan saudara. Nah itu mirip-mirip dengan anugerah. Gitu. Makanya kita ini semua adalah orang yang bejo, saudara. Orang yang hoki. Amin. Ya. Coba saudara renungkan. Mujizat itu adalah keberuntungan. Saya percaya semua orang yang mengalami masalah pasti juga pernah mendapatkan pertolongan dari Bapak Yahweh. Saudara percaya itu? Itu bejo. Amin. Tapi orang-orang di luar sana belum tentu dapat bejo. Belum tentu dapat keberuntungan. Jadi coba ngomong sama diri saudara sekarang ini. Saya adalah orang yang beruntung. Saya adalah orang yang bejo. Amin. Ya, kasih tepuk tangan buat Bapak Yahweh. Karena memang saudara adalah orang yang beruntung. Beginilah Yahweh, Yesaya 48 ayat 17 mengatakan, beginilah Yahweh, penebusmu yang Maha Kudus Israel, berfirman, akulah Yahweh Elohimu, yang mengajarmu supaya apa? Mangkane nuruto sama Bapak Yahweh. Nek nurut, penak-penak. Amin. Nek nurut Bapak Yahweh itu penak-penak. Mesti beruntung. Coba saudara perhatikan, orang Israel itu kalau dekat sama Bapak Yahweh, hidupnya benar sama Bapak Yahweh, semua peperangan mereka mesti menang. Padahal orang Israel itu adalah suku bangsa yang kecil. Dan sampai hari ini termasuk masih kecil. Makanya saudara jangan heran ya. Jangan heran orang-orang Israel itu kalau beranak tidak cukup 2. Iya, saya punya teman itu namanya saudara Yinon. Nah Yinon itu kakaknya si Silo. Ya, kami sering lihat itu. Tahun ini beranak. Loh, tahun depan beranak lagi. Ya kan? Saya kan masih ngucapin toh. Gitu, masal tov. Tahun berikutnya beranak lagi, saudara. Tak hitung sekarang sudah 4. Gak tahu nih dia mau produksi lagi kayaknya. Gitu ya. Iya, padahal baru melahirkan nih. Tahu-tahu belendung lagi istrinya. Gitu ya. Dan mereka itu sangat senang kalau anaknya itu bisa 5, 6, 7 gitu. Lah di sinilah begitu lebih dari 3 kan langsung, produksi massal gitu kan. Lah memang itu berkat kok. Ya kan? Gitu. Terima dengan sukacita. Gitu saudara. Lah mereka itu, orang Israel itu, makanya jangan heran kalau mereka itu beranak itu 5, 6, 7 gitu ya. 12 kucing. Enggak lah. 7, mereka tuh 7 gitu kadang-kadang ya. Nah, kenapa saudara? Karena mereka itu pemerintahnya seneng. Orangnya makin banyak gitu ya. Penduduk Israelnya makin
banyak gitu. Nah, tapi kalau modelnya sudah kayak China, Indonesia, India, nah itu rodok direm-rem. Ya kan? Karena udah kebanyakan. Nah, saudara, bersyukurlah kita karena kita itu dapat hak istimewa jadi orang yang beruntung. Amin. Jadi kemanapun saudara pergi, Tuhan akan membuat perjalanan saudara menjadi berhasil. Perjalanan saudara menjadi beruntung. Ya, orang yang beruntung itu berarti orang yang dapat banyak bonus. Camkan itu di dalam hati dan pikiran kita. Ya, selalu. Saya itu kalau pergi ke pesta, ini tak kasih tahu, ya. saya itu beberapa kali ini saya coba praktek. Kalau di pesta, terutama di pesta perkawinan teman-teman saya nih, ya, itu kan dia ngundang kan, biasanya kalau orang pesta itu kan ya ratusan ya, banyak. Kemudian ada door prize gitu kan. Wah, door prize gitu, door prize. Nah, ditunjukkan kan, ini door prize-nya HP gitu kan. Nah, kita lihat siapa yang beruntung. Itu saya 2-3 kali saudara. Tak batin gini. Ya kadang-kadang ngomong sih sama teman saya. Mesti kena aku. Saya bilang gitu ya. Lihat iki nomornya metu iki, tak bilang gitu. Nih, 303. Dibacain saudara. 303. Gitu kan. Aku ngomong, lala tenan, aku ngomong, maju saudara, dapat HP saya. Lah, lumayan toh? Ya kan? Datang, pulang bawa HP. Loh, itu apa namanya? Bejo. Ya kan? Dan itu berkali-kali saudara. Jadi aku beberapa kali dapat HP gratisan. Ya. Nah, makanya saya bilang itu sebenarnya bagian dari begini saudara. Loa itu bukan hanya ketika saudara ngomong. Ketika saudara berani membayangkan, itu sudah benih awal untuk saudara menciptakan. Bayang ketok loh. Makanya firman Tuhan bilang, bayangkan yang mulia, bayangkan yang baik. Betul ya? Semua yang pikirkan yang baik. Itu apa? Berimajinasi. Belum ngomong. Belum ngomong. Tapi dengan saudara berpikir yang baik, membayangkan yang baik, maka itu sama saja dengan saudara mencipta. Ayo, siapa di sini lebih banyak mikir yang jelek daripada yang baik? Jangan, saudara. Pikirkan yang baik. Setiap kali saya sekarang pun belajar. Ketika ada pikiran yang mulai membuat saya khawatir, saya langsung patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Itu tidak akan terjadi dalam hidup saya. Karena saya selalu ngomong dalam diri saya kepada diri saya sendiri. Saya ngomong gini, Jameson, kamu hati-hati loh kalau ngomong. Mulutmu itu penuh kuasa loh. Mulutmu ini mandi loh. Nah, saudara ngomong sama diri saudara, hati-hati loh kamu ngomong. Mulutmu ini berkuasa loh. Jadi ketika saudara ngomong itu saudara yakin dan percaya mesti dadi. Amin saudara. Jadi saya sekarang pun berusaha selalu membayangkan yang indah-indah, yang baik-baik. Karena saya percaya itu yang pasti terjadi dalam hidup saya. Mau saudara? Berani membayangkan yang baik? Iya. Gitu. Jangan mikirnya, aduh, aku wis tuwa, loro, gak sembuh-sembuh. Ya wis lah, aku tak pasrah. Jangan saudara. Ya. Yang saya katakan tadi, seberapapun berat atau seberapapun besar masalah saudara, Bapa Yahweh yang saudara percaya itu jauh lebih besar dari masalah saudara. Amin. Ya, terus. Nah, saudara, kita itu diciptakan untuk lebih dari pemenang. Dipersiapkan untuk selalu menang. Peperangan memang harus kita hadapi, tapi peperangan itu ada untuk dimenangkan oleh kita. Tuhan sudah bikin settingannya. Tuhan sudah set up semuanya.
Meskipun musuh itu beribu-ribu di depanmu, tapi itu akan dibuat roboh. Gitu loh. Bukan karena kehebatan dan kuat gagah saudara, tapi tangan Tuhan sendiri yang membuat musuh-musuh di depan saudara itu yang roboh. Ya, kenapa? Karena kita ini lebih dari pemenang. Ingat, kita ini biji matanya. Sebelum ada orang yang menyentuh kita, tangan Tuhan itu langsung hit. Ada memang yang bisa mau ngizinin biji mata Anda disentuh orang? Gak apa-apa wes, tak sentuh, lembut saja. Tak tutul gitu Apa saudara? Oh ya, tapi alon-alon ya. Nehi saudara, ojo ngasih. Ya kan? Ya kan? Ya sama. Karena kita ini posisinya adalah biji mata. Ada orang yang mau sirik sama saudara, langsung tangan Tuhan yang menghalau. Hei, cuma macam-macam kamu. Ini punya saya. Gitu saudara. Jadi kita tuh perlu merasakan bahwa betapa hebat perlindungan Bapa Yahweh dalam hidup kita. Amin. Ya, betapa kuat kasih dan cintanya Tuhan itu. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5 mengatakan, sebab semua yang dilahirkan dari Elohim, ia menaklukkan dunia. Jadi saudara itu dilahirkan untuk menaklukkan dunia. Itulah sebabnya jangan percaya dengan filosofi bahwa dunia ini seperti roda yang berputar. Hidup ini seperti roda yang berputar. Jangan dipercaya. Ya, buang jauh-jauh pikiran itu. Ingat, Tuhan itu menciptakan kita untuk hidup kita itu akan terus naik, saudara. Ya, ingat dia ngomong bahwa kita akan dijadikan kepala, bukan ekor. Karena memang kita itu lebih dari pemenang. Kalau kita itu orangnya kalahan, sing izin siapa? Bapaknya. Kalau sampai kita jadi orang yang kalah terus, Bapak Yahweh itu apa enggak malu? Malu saudara. Setan kan ngece. Katanya anak Bapak Yahweh. Kalah. Tuhan yang malu. Makanya Ayub itu menjadi sebuah pertaruhan. Kisah Ayub, tahu ya? Setan datang. Coba Tuhan kasih penyakit. Tapi Bapak Yahweh itu ya memang lebih goblok apa dari setan. Justru setan itu yang gobloknya minta ampun. Kok Bapak Yahweh dilawan? Ya kan? Yang diciptakan kok berani sama yang menciptakan? Nantangin, kan gitu toh. Ya Tuhan bilang lu jual, gua beli dong. Itu Tuhan bilang ya udah coba lihat, karena Tuhan tahu kapasitas Ayub. Gitu. Jadi maksudnya apa saudara? Tuhan itu tidak pernah akan membiarkan masalah yang saudara hadapi itu lebih kuat atau lebih besar dari kekuatan saudara. Ya, percayalah saudara. Mungkin saat ini kau sedang ada di dalam pergumulan masalahmu. Tapi ingat, yang saudara dapatkan itu ujung-ujungnya nanti, itu kemenangan. Yang saudara dapat itu adalah kebahagiaan. Ya, saat ini mungkin saudara belum melihat. Tuhan biarkan proses, Tuhan izinkan itu proses terjadi dalam hidupmu. Tapi ingat, yang saudara pegang, peperangan ini belum selesai sampai engkau menang. Jadi saudara itu meskipun saudara sedang ada di dalam peperangan, tapi ujung-ujungnya nanti pasti menang. Amin? Ya, pasti menang. Karena ini yang Tuhan berikan. Ini adalah hak istimewa yang Tuhan kasih. Gitu. Ini hak istimewa yang Tuhan yang kita miliki saudara. Makanya kita perlu bangga. Kita perlu percaya diri bahwa kita adalah orang-orang yang selalu sukses. Gitu. Orang yang selalu menang gitu.
Jadi kesaksian saudara itu setiap kali saudara testimoni di sini, itu adalah selalu menang, berhasil, sukses. Amin saudara? Gitu. Terus, nah yang keenam, kita itu diberi kuasa dalam berbicara. Makanya saya ngomong tadi, hati-hati, jaga mulut kita, jaga perbendaharaan kata-kata kita, karena mulut kita itu mandi saudara. Tahu mandi? Manjur. Mandi itu bahasa Jawa itu ampuh gitu ya. Kalau mandi bahasa Indonesia adus. Ya. Yang dari luar pulau tahu ya. Ya. Yang dari Malaysia tahu ya. Mandi itu ampuh gitu. Jadi kita itu dikasih kuasa dalam berbicara, saudara. Yakobus 5 ayat 16-18 mengatakan, akuilah kesalahan seorang terhadap yang lain dan saling suruh apa? Mendoakan seorang terhadap yang lain supaya kamu dapat disembuhkan. Doa orang yang benar ketika bekerja memiliki kekuatan yang. Jadi kalau saudara berdoa, percaya enggak doa saudara itu pasti terjadi? Harus percaya. Gitu. Harus percaya. Amin. Makanya Bapak Gembala ngajarin, kalau sudah berdoa sekali minta tolongnya. Bapak Yahweh tolong, saya mau pergi, Tuhan sertai. Atau Tuhan saya minta tolong, supaya saya mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Besoknya lagi doa yang sama, Tuhan saya minta tolong, berikan saya pekerjaan yang lebih baik. Saudara balik lagi dari nol. Kenapa? Karena saudara batalkan doa saudara yang pertama. Itu. Kalau saudara percaya bahwa doa saudara itu mandi, perkataan saudara itu ampuh, saudara cukup sekali ngomong minta tolong, besoknya ngapain? Bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Bapak Yahweh karena saya sudah dapat. Gitu. Karena dengan bersyukur saudara itu mempercayai bahwa perkataan saudara itu ampuh. Amin. Gitu. Tuhan sudah kasih kuasa sama kita. Tinggal kita harus praktek. Kadang Tuhan sudah kasih kita kuasa, tapi kita yang nggak berani praktek. Gitu. Kita yang nggak berani praktek, begitu saudara. Ya. Nah, Tuhan mau supaya kita praktek gitu. Dikatakan Elia adalah seorang yang sama alamiahnya dengan kita. Dan dia telah memohon dalam doa agar tidak turun hujan. Dan hujan tidak turun ke bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan dia berdoa lagi dan langit memberikan hujan dan bumi mengeluarkan buahnya. Terus lagi. Next. Oke. Ya. Next, poin berikutnya. Jadi saudara, sekarang ini saudara harus berani memperkatakan perkataan-perkataan yang dahsyat dalam hidup saudara. Ya, saudara harus berani ngomong sesuatu yang gede untuk masa depan saudara. Mau saudara? Ya, saudara harus berani memperkatakan bahwa saya ini adalah orang yang, contoh nih, saya ini adalah orang yang kaya raya. Gitu. Jangan hanya puas, ya Tuhan saya bersyukur kalau hari ini saya sudah bisa makan sudah cukup. Gitu. Ya itu bagus daripada saudara mengeluh. Ya Tuhan saya bersyukur meskipun hari ini saya sehari makan sekali sudah terima kasih. Ya itu bagus. Tapi jangan berhenti di situ. Karena sebenarnya jatah yang mau diberikan kepada kita itu jauh lebih banyak. Ya kan? Gitu. Jadi makanya ayo belajar ngomong yang gede, saudara. Ya, Papi Lukas gembala kita itu kita teladanin. Dia selalu ingat ngomong yang gede, ya kan? Ngomong yang gede kan? Kita akan jadi kehilat yang terbesar dan terindah di dunia. Gitu. Mungkin ada ngomong, lebay. Piye?
Masuk kita ndak seneng lek punya kehilat sing paling gede, sing paling bagus. Ya kan? Seneng ndak saudara? Bangga ndak saudara? Kan kehilat ini milik kita bersama toh? Gitu. Kan bukan dimilikin satu orang. Gitu. Tapi kehilat ini adalah punya kita bersama. Karena kehilat ini punya Tuhan, amin. Jadi kita harus sama-sama mendukung gitu loh. Kita harus sama, ketika papi ngomong begitu itu bukan untuk gagah-gagahnya papi, bukan. Gitu saudara. Tapi untuk supaya kita semua ini seneng gitu loh saudara. Iya kan? Tak kasih tahu. Besok kehilat yang baru. Ada liftnya saudara. Wah, kayak di mall-mall, kayak di hotel-hotel. Tit, loh. Wis nyampe lantai 2. Ya kan? Gak usah kesel-kesel lagi gitu ya. Tapi itu untuk orang tua, ibu hamil, orang cacat, yang muda-muda, no way. Lewat tangga kok enak. Ya, olahraga, jangan males. Ya, itu sampai lantai 3 loh saudara. Wah, liftnya tuh sampai lantai 3. Jadi saudara gak perlu capek-capek lagi. Seneng gak saudara? Bapak Yahweh baik enggak? Wah, Bapak Yahweh kita sugih enggak? Sugih! Ya? Saudara kasih tahu nih, tujuannya apa? Kenapa Tuhan izinkan kita punya kehilat yang gede dan bagus? Untuk mencelikkan orang-orang di luar sana yang tadinya nyinyir sama Bapak Yahweh. Loh ya, di luar sana kan orang banyak ngomong, Pak Lukas manggil nama Yahweh, melarat. Ya kan? Sekarang biar mata mereka tercelik. Sopo sing luwih sugih? Anak Bapak Yahweh atau mereka? Anak Bapak Yahweh lebih sugih, amin. Kasih tepuk tangan buat Bapak Yahweh. Oh, haleluya. Ya, Bapak Yahweh itu mau namanya selalu dipermuliakan saudara. Makanya ayo kita sama-sama di sini tinggikan nama kudusnya. Ya, doa kita itu harus semakin kenceng saudara. Bukan minta lagi tapi bersyukur, berprofetik, ngomong, katakan sesuatu yang besar buat kehilat kita, amin. Kehilat kita adalah kehilat yang dahsyat saudara. Benar. Nanti saudara lihat dengan kehilat yang baru ini akan banyak orang datang. Akan banyak orang-orang datang berbondong-bondong untuk beribadah meninggikan nama kudus Bapak Yahweh. Ya. Sekarang yang ketujuh. Dicintai oleh yang punya alam semesta saudara. Coba bayangkan, saudara, kita ini rakyat Indonesia, ya. Tapi tiba-tiba kita ini dapat perhatian khusus dari Pak Jokowi. Dapat perhatian khusus, mungkin karena kita ini warga teladan. Mungkin karena kita ini selalu mendukung pemerintah. Dan Pak Jokowi ini jauh-jauh dari Jakarta datang. Cuma ngunjungin khusus ke rumah saudara. Perasaannya piye saudara? Seneng, bangga, mesti terharu ya toh? Ya kan? Ini yang kasih perhatian khusus itu di atasnya Jokowi saudara. Betul ya? Raja di atas segala raja. Yang punya semesta ini. Makanya begini saudara, kalau kita memuji Tuhan, tak kasih tahu ini ya, tak kasih tahu. Sebelum manusia diciptakan, sebelum kita diciptakan, Tuhan ciptakan malaikat. Tuhan ciptakan malaikat. Dan jumlah malaikat dengan jumlah penduduk bumi, itu saya percaya lebih banyak malaikat. Lebih banyak malaikat. Saya kasih tahu. Kenapa Lucifer atau Hillel bin Zakar itu? Kenapa kita diciptakan? Karena Hillel bin Zakar itu jatuh di dalam dosa. Kan begitu toh? Dosa kesombongan. Hillel bin Zakar atau Lucifer itu diciptakan khusus untuk memuji Tuhan. Khusus untuk memuji Tuhan.
Jadi Tuhan memang ciptakan malaikat supaya Tuhan mau ada makhluk yang memuji dia. Sampai sini paham ya? Tujuannya untuk apa? Memuji Tuhan. Memuji Bapa Yahweh. Siang malam 24 jam non-stop. Tapi begitu malaikat itu jatuh, itu nggak berharga. Nggak berharga. Just Tuhan ciptakan kita. Tuhan ciptakan kita. Jadi kalau Tuhan ciptakan kita, itu untuk apa sebenarnya? Untuk saudara berbisnis? Untuk saudara memperkaya diri sendiri? Untuk apa? Ini saya perlu tekankan nih, saya perlu ingatkan. Untuk memuji Bapa Yahweh. Jadi tujuan utama kita diciptakan, itu untuk memuji Tuhan. Meninggikan Tuhan. Tuhan tidak pernah tergiur sama harta kita. Tuhan tidak pernah tergiur sama kebaikan kita. Ingat, kebaikan kita itu seperti kain gombal. Ya, tapi kalau kita memuji Tuhan, meninggikan namanya, itu sama saja kita membangun tahtanya, begini saudara. Dan itu yang menjadi kesukaan yang utama. Kesukaannya yang utama. Dan saya percaya kalau sekarang ini kita memuji Tuhan dan malaikat juga sekarang lagi memuji Tuhan, matanya Tuhan itu, matanya Bapa Yahweh itu lebih tertuju kepada kita, saudara. Bangga enggak kita? Padahal kalau kita mau nyanyi, sama malaikat nyanyi, itu enggak, kehebatan kita enggak ada seujung kukunya. Malaikat itu kalau nyanyi itu memang diciptakan khusus. Wah, suaranya begitu luar biasa. Kita nyanyi suaranya fales-fales. Tapi perhatiannya Bapa Yahweh itu lebih senang ke kita. Amin. Ya. Makanya masih saudara nyanyi fales-fales gak apa-apa. Sing pentingnya nyanyi sing tenanan. Ojo males-malesan. Kenapa? Tuhan itu rindu dengar suara nyanyian saudara yang tenanan. Karena memang itu tujuan Tuhan menciptakan kita. Amin. Kenapa Raja Daud itu dapat perhatian khusus? Karena Daud itu suka memuji Tuhan. Amin. Ya. Karena Daud itu suka memuji Tuhan. Jadi saya katakan, kita tuh harus berbangga karena kita ini dicintai oleh yang punya alam semesta. Kalau orang itu dicintai sama yang punya alam semesta, wah, saya merasakan hati saya gede, saudara. Ya, hati kita tuh gede. Kenapa? Sing punya alam semesta itu cinta sama kita. Makanya ada ayat yang ngomong ini, kalau Yahweh di pihak kita, sopo sing wani nglawan? Gak ada. Amin? Ya, itu posisi saudara. Itu status saudara. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 10 mengatakan, dalam hal ini kasih. Nah, ini yang saya katakan tadi. Apakah kasih itu? Kasih itu bukanlah karena kita telah mengasihi Elohim. Bukan, melainkan karena Dia sendiri telah. Berarti lebih dulu kan? Telah mengasihi kita. Dan Dia telah mengutus putranya sebagai pendamaian berkenaan dengan dosa-dosa kita. Jadi kalau kita ngomong, aku nih kurang apa sama Engkau Tuhan? Kurang ajar. Nggak tahu diri. Kan gitu toh? Saya itu sama anak saya juga termasuk keras, saudara. Ya, saya harus kadang-kadang saya harus keras sama anak saya. Tujuannya untuk apa? Supaya dia tahu bagaimana orang hidup dengan benar. Ya, saya cerita ini. Kemarin saya marahin anak saya Afram. Sepele sebenarnya. Ya.
Saya bilang, kamu boleh main komputer itu 2 jam. Satu hari itu boleh main komputer 2 jam, jangan lebih. Gitu. Sisanya kamu boleh pakai untuk bersosialisasi, kamu belajar yang lain, gitu. Kamu belajar drum, saya bilang gitu. Nah, kemudian dia main itu ternyata lebih, gitu. Saya tahu lebih dari 2 jam. Tak marahin saudara. Gitu ya. Stop, sekarang kamu keluar, silakan kamu mau ngapain, tapi kamu nggak boleh main komputer. Oh ya. Nah, kemarin itu saya habis pelayanan khotbah Sabat, saya ngantuk tidur saudara. Nah, tahu-tahu dia sudah pergi nih, pergi sama teman-temannya, gitu kan? Saya sebagai orang tua, ya bingung enggak kira-kira kalau tiba-tiba anaknya nggak ada di rumah? Masa saya sebagai orang tua, anak saya gitu nggak ada di rumah terus orang apa-apa biasa, gitu? Kan enggak loh, anakku kemana? Tanya sama istri saya, Mam, kayak ini keluar loh tadi. Oh iya toh. Nah, saya jadi marah. Kira-kira saudara tahu nggak apa yang membuat saya jadi marah? Nah, nggak ngomong-ngomong. Itu akhirnya waktu dia pulang, saya kasih tahu. Yang membuat poin saya marah sama Afram itu bukan melarang kamunya itu dolan sama teman ke rumah teman, itu bukan. Justru saya senang kalau kamu dolan ke rumah teman supaya bersosialisasi. Tapi ojo nonggo terus tiap hari, ya. Sekali-sekali boleh, silakan gitu. Tetapi yang menjadi poin adalah karena dia nggak ngomong, gitu. Karena dia tidak izin. Nah, itu yang membuat saya akhirnya jadi marah sama dia, gitu ya. Nah, ini kok saya jadi cerita ini, tadi saya cerita apa ya? Kan poinnya tentang, itu loh kadang-kadang saya itu gak jadi gitu ya. Nah, dicintain. Jadi begini saudara, ya. Cinta itu bukan kita yang lebih dahulu sayang, gitu. Makanya kalau kita ngomong, saya ini kurang apa, gitu. Iya, kalau saya ngomong saya yang jadi Tuhan ya kamu kurang ajar. Kamu tuh nggak tahu diri. Nah itu maksud saya tadi poin itu loh. Cerita sama anak saya, kamu itu disayang sama orang tua. Kok kamu nggak tahu diri gitu. Saya sampai ngomong, kamu nggak tahu nggak? Papi mami itu waktu kamu nggak ada, itu sempat khawatir. Meskipun saya ketika itu pikiran yang aneh-aneh yang saya katakan tadi, itu mungkin saya bilang, oh enggak, dalam nama Tuhan Yesus tidak mungkin terjadi. Tetap anak saya itu disertai malaikat Bapa Yahweh. Cuma saya kan kepo, loh ini anak ada di mana? Saya sampai maminya telepon Yolan. Soalnya biasanya sukanya pergi ke rumahnya Misael, gitu kan. Gitu. Wah, nggak ada ya Ci, ini tadi Misael cuma sama Tiel gitu. Loh anakku kemana? Gitu kan. Wah ternyata di rumah tetangga satunya saudara. Jajan tahu. Tobat saya pikir. Di rumah grandmanya masak tahu nggak mau. Di situ seharian jajan tahu saudara. Tobat saya pikir. Gitu ya. Ya enggak tahu mungkin suasana kali ya. Gitu. Nah, saudara perlu tahu, makanya kita itu jangan pernah berbangga kalau saudara itu sudah berbuat banyak buat Tuhan. Yang saudara sekarang lakukan itu karena reaksi. Saudara tidak pernah apa istilahnya? Kita tuh tidak pernah berinisiatif sebenarnya, enggak. Jangan pernah, saya kan punya inisiatif untuk mencintai Tuhan, saya melakukan ini untuk Tuhan. Iya, itu karena Tuhan menggerakkan hati saudara. Amin. Ya. Jadi kalau saudara itu bisa mempersembahkan sesuatu buat Tuhan, jangan jadi sombong. Kenapa? Karena Tuhan kasih kesempatan buat saudara untuk saudara yang jadi berkat gitu loh. Ngerti enggak? Iya. Tuhan yang kasih kemurahan buat kita supaya kita itu yang dikasih kesempatan untuk kita yang jadi berkat. Siapa sih kita ini? Kita ini cuma saluran. Jadi kalau kita bisa memberi buat Tuhan jangan merasa,
Kayak, lek dudu aku sing ngei sopo? Gitu kan. Terus mulai diundat-undat. Itu banyak saudara terjadi di gereja-gereja. Kalau sudah mulai tidak setuju sama pengajaran gembalanya, mulai ngundat-ngundat. Gitu. Kayak kursi sopo sing ngasih? Sopo? Lambo. Tahu-tahu sudah ada di sini. Gitu ya. Jadi kalau saudara bisa mempersembahkan kasih buat Tuhan, saudara harus begini, terima kasih Bapak Yahweh, Tuhan sudah berikan saya kesempatan untuk menjadi salah satu orang yang bisa memberkati pekerjaan Tuhan. Ya. Saya selalu berdoa demikian, Tuhan terima kasih. Kalau Tuhan kasih kesempatan saya bisa menjadi salah satu orang ikut berpartisipasi di dalam proyek pembangunan Kehilat-Mu. Terima kasih Tuhan. Tapi saya ingin lebih. Saya minta kemurahan-Mu. Kasih saya kesempatan yang lebih gede. Jadi begitu saudara. Kalau sekarang saudara bisa kasih 1 juta. Ini katakan dalam jumlah nominal uang. Saudara dimampukan dikasih 1 juta. Saudara jangan puas begini. Wah aku ngasih 1 juta, gede loh. Hebat ya aku ya. Wah, jangan saudara. Tapi saudara harus ngomong gini, Tuhan, kapan ya aku bisa kasih 100 juta? Kalau saudara bisa kasih 100 juta, apakah berkat saudara cuma 100 juta? Saya percaya Tuhan akan kasih berkat saudara itu minimal 10 kali lipat dari yang saudara bisa kasih. Amin. Kalau saudara bisa kasih 100 juta, berarti saya yakin saudara sudah diberkati 1 miliar. Kalau saudara bisa kasih 1 miliar, saya percaya Tuhan sudah berkati saudara 10 miliar. Ya, saya ngomong gini bukan untuk saudara menghipnotis saudara, bukan. Ya, enggak. Saya cuma ingin membukakan betapa kalau kita itu bisa berbuat sesuatu buat Tuhan. Bukan karena saudara itu cinta Tuhan, bukan. Karena Tuhan yang sudah lebih dulu cinta sama saudara. Jadi saudara hanya bisa membalas. Amin. Itu. Terus statusnya jadi anak raja. Bahkan mempelai. Saya ingatkan, kita ini sebenarnya adalah sampah. Sudah sampah, budak kita ini. Ya, mungkin saudara nggak familiar dengan kata budak. Ya, tapi budak itu adalah lebih rendah dari yang namanya jongos. Orang kalau sudah dikatakan budak itu tidak punya hak untuk hidupnya. Budak itu nggak punya hak loh atas hidupnya. Jadi tuannya mau ngapa-ngapain dia itu nggak ada hukumnya yang salah. Bahkan tuannya mau bunuh dia saat itu sah-sah saja. Kita itu budak, saudara. Makanya dikatakan sebenarnya kita itu budak dosa. Di bawah setan kita ini. Tapi semenjak kita percaya darah Yesus ada di dalam diri kita. Darah Yesus ada di dalam hidup kita. Tuhan angkat kita yang tadi di bawah setan. Jadi kita itu di atasnya setan. Gitu loh. Makanya nek ono setan ojo wedi. Karena saudara itu di atasnya mereka. Gitu. Bahkan saudara itu di atas malaikat, saudara. Ya. Wow, saya katakan coba kita renungkan gini saudara ya. Saya melihat kalau kehidupannya, saya melihat ya, kehidupannya anak-anak raja itu seperti anaknya Raja Charles. Saya lihat kehidupan mereka. Iya memang di satu sisi ada yang tertekan, tidak tahan gitu karena kehidupan yang protokoler gitu. Tetapi saya melihat kehidupan mereka, itu tetap banyak bahagianya loh saudara. Orang itu nek sugih, orang nek hidupnya itu berkecukupan semua, ya. Saya percaya
Mesti banyak senangnya daripada susahnya. Ya. Kalau saudara itu sudah berkecukupan, tapi saudara masih susah, itu goblok. Karena apa? Karena dia buat masalah sendiri, betul nggak? Ya. Kalau orang itu sudah diberkati, berkelimpahan secara materi, harusnya hidupnya senang. Harusnya hidupnya bisa happy. Daripada orang yang nggak punya apa-apa, ya meskipun dia ngomong, wah itu yang lagunya apa? Hati senang. Nah itu, ya coba we praktek. Praktek coba. Ayo. Lagunya nanti lama-lama berubah. Bukan hati senang, bukan hati seneng, hati senep. Loh iya kan? Mau pengen ini ora iso tuku, pengen iku gak iso tuku. Ya, pernah enggak saudara ngerasain masuk mall cuma bisa batin, wapi erek barangnya. Gak iso tuku saudara. Ya kan? Nyesek enggak kayak gitu? Nyesek kan? Gitu. Tapi kalau saudara, wah di rekening saudara duitnya banyak, masuk mall. Ayo, mata saudara tinggal milih. Kurang apik. Kurang larang. Ya kan? Lo kayak gitu toh? Ya kan? Kemarin saya pergi ke Jogja, saya pergi ke satu outlet store baju. Gitu kan? Itu baju murah-murah saudara, tapi bagus-bagus ya. Nah, di situ juga dijual sepatu-sepatu merek, tapi KW. Seperti, iya, tapi bagus-bagus saudara. Adidas, Nike, Reebok begitu ya. Ini yang mudah-mudahan mesti ngerti nih, Ferry mesti tahu biasanya. Ya, bajunya murah-murah, sepatunya juga nggak mahal karena KW. Nah anak saya itu, si Kenan itu kan ngomongnya itu kan masih suka ceplas-ceplos toh. Sama kokonya si Afram, dia lihat-lihat sepatu. Kokonya ngomong, wih bagus ya. Afram itu, wih bagus ya, keren ya gitu kan. Dia tuh nyeplos, ada yang punya toko loh saudara. Kok jangan cari di sini, kenapa? Ini soalnya nggak ori, ini KW semua. Aduh, saya bilang. Tapi akhirnya ada bapak-bapak itu ketawa. Dia begini sama saya, kok gini, loh apa? Pinter ya anaknya, loh kenapa? Kok ngerti lah aku KW? Waduh, ngomong sama kokonya kenceng lagi. Kok ojo cari di sini, ini barangnya gak ori KW semua. Aduh, kan yang punya toko kan langsung dek begitu kan saudara ya. Kan gitu ya. Jadi saudara, kita ini statusnya apa? Anak raja, bahkan mempelai. Jadi mentalnya pun harus dirubah. Mentalnya, wah aku anak raja. Aku ini mempelainya. Gitu. Jadi ketika saudara menghadapi sebuah tantangan dalam hidup saudara, saudara harus percaya ada banyak ajudan yang akan menolong saudara. Loh, kita itu kemana-mana, kita itu, ya, saudara ingat gak? Kalau Bapak Gembala pernah ngomong, kalau kita itu pergi, saudara itu kenapa perlu berdoa dulu? Kenapa kalau saudara punya mobil baru dikuduskan dulu? Ya, punya motor baru dikuduskan dulu. Kita itu kalau pergi, ya, di alam supranatural, di atas kita itu ada benderanya loh saudara. Ya, di atas kita itu ada benderanya loh. Setan itu tahu loh. Mana orang yang boleh diotek sama mana yang nggak boleh diotek. Saya mau kasih tahu, kalau saudara lihat mobil yang plat nomornya plat nomor tentara atau plat nomor polisi, berani saudara nyenggol? Berani saudara, umpama naik mobil nih, ya kan? Di depan saudara ada mobil polisi, ada tulisannya polisi gitu kan? Saudara berani kira-kira nyelip, terus saudara begini-begini? Ayo, berani hebat saudara. Ya, atau mobilnya tentara gitu saudara, nggak berani saudara, ya kan? Gitu. Ya sama. Kalau kita itu pergi, kita tuh bawa bendera, gitu loh.
bahwa kita ini punyanya yang maha kuasa. Amin. Ya, makanya kalau kita pergi percayalah bahwa semua perjalanan yang saudara pergi, yang saudara akan lalui, akan dibuat oleh Bapa Yahweh menjadi berhasil. Amin. Itu karena statusnya, aku tidak lagi memanggil kamu hamba. Itu Yohanes 15 ayat 15. Karena seorang hamba tidak mengetahui apa yang tuannya melakukannya, tapi aku panggil kamu sahabat. Kalau sudah ngomong sahabat, itu berarti sudah bicara tentang teman dekat. Itu sudah juga bicara tentang mempelai. Gitu. Ya. Seperti itu saudara. Karena aku memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah aku dengarkan dari Bapakku. Ini saudara. Terus. Makanya saudara jangan lagi ngomong, ya apalah aku ini cuma hamba. Gitu. Jangan ya saudara ya. Gitu. Saudara harus bangga bahwa aku ini miliknya Bapa Yahweh. Gitu. Amin. Jangan lagi ngomong, ya aku ini hambanya Bapa Yahweh. Tuhan sudah angkat kita kok kita turunkan lagi. Gitu. Nah, yang saya ngomong tadi, kita itu selalu dikasih ajudan. Kemana saudara pergi? Tuhan itu kawal kita lewat ajudannya. Ya, saudara tahu nggak di samping saudara itu ada ajudan yang nemenin saudara? Percaya nggak saudara? Ya, ada ayatnya. Ya, ini Kejadian 24 ayat 40 mengatakan, dan dia berkata kepadaku, Yahweh yang di hadapannya aku menjalani kehidupan akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu apa? Berhasil. Dan engkau akan mengambil untuk anak laki-lakiku seorang istri dari kaum keluargaku, dari rumah ayahku. Ini bicara tentang siapa saudara? Ketika anaknya Abraham, si Ishak, dia cari jodoh. Gitu. Ya, ketika dia mau mencari istri, itu pun Bapa Yahweh kasih ajudan untuk ngawal biar dapat istri yang gena. Gitu. Maksudnya begini saudara, Bapa Yahweh itu benar-benar care sama kita, benar-benar peduli sama kita. Jangan sampai kita celaka. Amin. Ya. Mazmur 34 ayat 8, malaikat Yahweh berkemah di sekeliling mereka yang takut akan dia, dan dia membebaskannya. Orang itu kalau hidupnya dekat sama Tuhan, malaikat Tuhan itu gak pernah lepas saudara. Yang bikin kita itu bisa celaka, karena kita bikin celah dalam hidup kita. Malaikat Tuhan sudah ngirim, ojo kita yang keluar. Yo wes rasane dewe. Saudara lihat, ini gambarnya seperti ini. Ya kan? Jadi kalau kita itu sendirian pun, coba saudara lihat, bahkan bukan cuma satu yang mengelilingi. Ada banyak. Ada banyak. Jadi kalau kayak gini, kira-kira setan berani dekat gak? Kuntilanak pocong itu berani dekat gak? Buto ijo, kolor ijo berani dekat gak? Bahkan santet pun tidak akan berani bisa tembus. Lah yang jaga segini, ayo, bayangin, itu hak istimewa kita loh. Itu hak istimewa kita loh. Jadi mantapkan dalam hati dan pikiran kita, kemanapun kita pergi, yang berjaga-jaga itu malaikatnya dari Bapa Yahweh loh. Gak main-main loh. Ya. Jadi gak perlu lagi cari pegangan-pegangan. Ngerti maksudnya? Ya, saya tuh kadang-kadang sedih saudara, masih banyak yang orang-orang Kristen di luar sana yang ngomong katanya, saya percaya, tapi masih beli barang-barang dari dukun. Iya kan? Yo gak apa-apa kan, gue cekel-cekelan. Lah ngopo? Kok mesti bawa pegangan gitu kan? Maksudnya begini, apakah kalau saudara tuh enggak megang sesuatu enggak pede gitu, Bo? Harus megang gitu. Enggak perlu kan gitu ya. Cukup dengan percaya bahwa kita itu benar-benar mendapat perlindungan dan itu memang benar terjadi.
Amin. Saking mata kita aja yang nggak bisa lihat. Nah, gitu. Coba kalau mata kita itu benar-benar dibukakan. Ya. Seperti siapa itu? Siapa itu waktu perang saya lupa. Ya. Ketika Tuhan buka mata mereka, baru mereka lihat, wow, yang menyertai kita jauh lebih banyak. Siapa itu ya? Siapa? Yosafat ya? Waktu mau berperang itu. Iya, ya sama seperti itu. Yang menyertai kita itu jauh lebih banyak. Jauh lebih besar. Amin. Ya. Oke, terus. Nah, bukan hanya yang menyertai kita jauh lebih banyak, tapi roh yang ada di dalam kita itu lebih besar gitu loh saudara. Coba saudara lihat, ini baru 10 loh. Masih kurang 6 lagi. Masih bisa tahan saudara? Masih mau lihat? Mau lihat fasilitas yang Tuhan kasih buat kita? Ya, dikit lagi, sudah jam 8 soalnya. Ya, saya lihat ada beberapa yang sudah begini. Itu saya pikir sudah ada kayak timernya gitu loh. Begitu jam 8 langsung titit. Waktunya bubar. Ya, tunggu dulu, tahan dulu, ya, supaya saudara itu benar-benar mantep gitu loh. Ya, orang yang hidupnya di dalam Bapa Yahweh itu jaminannya banyak saudara. Ya, Tuhan kita itu kalau kasih fasilitas enggak tanggung-tanggung. Ya, enggak kayak orang luar sana, promonya gede, gak taunya barangnya gak sesuai. Ya kan? Oke, kita itu sadar gak sih kalau di dalam diri kita itu punya roh yang lebih gede gitu loh. Roh yang ada di dalam diri kita itu lebih besar dari yang ada di dunia ini. Amin. Lebih besar gitu loh. Lebih besar, saudara harus percaya itu. 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan kita ini berasal dari Elohim. Siapa yang percaya bahwa kita berasal dari Elohim? Yes, nah begitu saudara. Hai anak-anak, dan kamu telah menaklukkan mereka karena dia yang ada, dia siapa ini saudara? Rohnya Bapa Yahweh sendiri. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia. Dia itu siapa? Bisa masalahmu, ya kan? Bisa ketakutanmu. Tapi saya katakan, firman Tuhan loh yang ngomong ini. Jadi itu yang saya katakan tadi, seberapapun besar masalah kita, Tuhan kita lebih gede. Karena Tuhan kita sudah kasih roh yang lebih gede buat kita menaklukkan semua masalah kita. Amin saudara? Gitu. Ya. Jadi roh kita yang ada di dalam diri kita itu ingat lebih gede. Gitu. Lebih gede. Jadi saudara itu saya bisa katakan sebenarnya kita itu adalah Superman, saudara. I am Superman. Gitu. Saudara harus berani ngomong, saya ini Superman. Coba ngomong, saya Superman. Nah gitu, ngomong sama kanan kirinya, kamu juga Superman ya. Ya kamu juga Superman gitu ya. Tapi memang demikian. Ya, Filipi 4 ayat 13 mengatakan semua perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang beri kekuatan kepada kita. Gitu. Jadi tidak ada hal yang tidak mungkin yang dapat kita lakukan selama kita itu mantep hati ini. Amin. Ya. Berikutnya. Nah, saudara, kita itu artis sebenarnya. Ya. Saudara jangan heran kalau saudara itu akan jadi pusat perhatian. Gitu, saudara. Kenapa? Karena Yesus ngomong bahwa kita itu jadi garam dan jadi terang. Ada beberapa pengertian yang saya harus terangkan kepada saudara tentang ini. Ya, yang pertama adalah ada dua pengertian tentang terang dan garam. Yang pertama,
Terang itu berbicara mengenai hidup kita yang menjadi contoh yang baik di dalam perkataan. Di dalam perkataan. Ya, itu terang. Saudara ada orang yang butuh konsultasi, saudara bisa ajak ngobrol. Dan dia merasa nyaman. Dia merasa bahwa ketika ngobrol sama saudara itu, dia dapat solusi. Itu terang. Itu terang, saudara. Ya, jangan ketika ada orang yang butuh solusi sama saudara, saudara manfaatkan blasoke, itu bukan terang. Ya, tapi terang itu adalah saudara kasih jalan keluar gitu loh sama mereka. Itu makanya namanya terang. Orang yang dapat masalah itu kan gelap toh. Gitu loh. Seperti sama orang yang masuk dalam gelap. Dia butuh terang. Nah, ketika saudara itu bisa kasih nasihat yang bagus, menguatkan dia, memotivasi dia, itu saudara sudah jadi terang. Oke? Sampai sini ya. Nah, sedangkan garam itu adalah, garam itu bicara tentang apa sih? Kehidupan, tentang sesuatu yang bisa dirasakan. Itu garam. Ya kan? Kalau terang itu sesuatu yang bisa dilihat. Betul ya? Kenapa Tuhan kasih dua hal? Kenapa Tuhan tidak bilang, cukup kamu jadi terang? Tapi Tuhan juga ngomong, kamu harus juga jadi garam. Dua ini nggak boleh salah satu tok, harus dua. Ngerti maksud saudara ya? Ngerti maksudnya ya? Jangan hanya jadi terang. Kalau saudara cuma jadi terang, itu sawang sinawang. Tahu siwang sinawang? Kelihatannya api orang itu ya, sopan, tak taunya di belakangnya. Nah, karena saudara cuma bisa melihat, oh itu terang. Tapi saudara belum bisa merasakan kehidupannya. Makanya kita itu jangan cuma jadi terang. Ketokane api, tapi jadi juga garam. Supaya apa? Orang bisa merasakan kehidupan kita. Ngerti enggak maksudnya? Iya kan? Itulah sebabnya garam itu dikatakan kalau dia nggak asin, nggak ada gunanya. Selain diinjak orang, nggak ada bedanya. Begitu. Nah, itu tentang yang pertama. Jadi terang itu berbicara mengenai hidup kita yang menjadi contoh yang baik di dalam tingkah laku dan perkataan kita, dan garam itu mengenai kehidupan kita yang bisa dirasakan. Makanya hidup kita itu harus bisa jadi berkat. Amin. Ya. Saya ini sebenarnya bukan mau promosi saudara. Ya. Tapi kita itu perlu bersyukur. Tuhan pakai salah satu ya. Itu Tante Nuke ini, saya lihat ya, Tante Nuke ini itu dipakai Tuhan dengan hikmat yang luar biasa. Saya itu kalau ya saya pikir juga beberapa saudara juga pernah merasakan ya. Kalau sakit, beli obat sendiri, gak mari-mari saudara. Gitu kan. Sampai kadang-kadang Tante Nuke yang baru tahu loh, kamu sakit kok enggak ngomong. Ya sungkan saya saudara. Soalnya obatnya gratis terus. Ya saya harus ngomong gitu kan. Gitu. Tapi jujur, obatnya dia mandi saudara. Ya, gitu. Jadi dipakai Tuhan luar biasa. Jadi saya pikir kalau saudara perlu obat, ya, tapi jangan harap yang gratisan loh ya, bayar. Saudara bisa pergi ke apoteknya Tante Nuke, gitu. Cari obat di sana, karena apa? Mandi. Saya ngomong gini bukan karena dikasih gratis loh, bukan karena dikasih gratis ya, tapi karena memang manjur, gitu. Ya, jadi itu yang namanya jadi berkat gitu saudara. Hidup kita itu harus bisa dirasakan oleh orang lain jadi baik gitu maksudnya. Amin. Ya, kemudian yang kedua, terang itu akan berguna kalau posisinya ada di atas, betul ya? Coba saudara kalau bawa lilin, cara bawanya gimana saudara? Begini? Enggak kan? Pasti begini toh? Iya kan? Iya kan?
Gitu. Center itu makanya ada namanya center ke kepala. Nggak ada, belum pernah lihat saya center kaki, itu belum ada. Ya kan? Fungsinya apa? Kalau semakin dia tinggi, semakin dia bisa jangkauannya luas. Saya kasih tahu saudara, ya, Tuhan mau supaya saudara jadi terang. Untuk apa? Supaya saudara itu ada di atas. Hidup saudara itu ada di atas. Saudara yang tadinya nggak punya apa-apa, saudara jadi punya apa-apa. Saudara yang tadinya mungkin belum diberkati, saudara hidupnya diangkat Tuhan jadi diberkati. Supaya saudara jadi apa? Terang. Tapi kalau sudah jadi terang, saudara diberkati, jadi orang kaya, jangan sombong, jangan pelit. Tapi saudara harus jadi garam. Supaya apa? Ketika saudara ada di atas, semua orang lihat saudara. Wih, dilihat. Cia. Apa cia? Tawar. Gak ada artinya. Gitu. Makanya saudara kalau jadi terang, jadilah terang yang asin. Tahu? Terang yang asin. Supaya orang dekat, dia lihat, wah ada terang, ada cahaya yang bagus, dia dekat. Wah, ada rasanya. Maksudnya apa? Ketika saudara diberkati, Tuhan angkat saudara di atas, jadi berkat. Amin. Supaya apa? Supaya saudara semakin diberkati. Gitu loh. Ya. Ini tujuannya. Dan ini adalah istimewa yang Tuhan berikan buat kita. Tuhan tidak mau saudara hidup miskin. Tuhan tidak mau saudara hidup susah. Tuhan mau supaya saudara hidup diberkati, supaya saudara jadi terang dan jadi garam. Amin. Gitu. Makanya saudara berdoa, Tuhan pakai saya supaya saya jadi terang dan garam. Gitu. Terus Matius 5:14-16, kamu adalah terang dunia, sebuah kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Mereka pun tidak menyalakan pelita dan menaruhnya di bawah alat penakar, melainkan di atas kaki pelita dan menerangi segala sesuatu yang ada di dalam rumah. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di hadapan manusia sehingga mereka dapat melihat perbuatanmu yang dan memuliakan Bapa Yahweh yang di sorga. Gitu saudara. Amin. Terus cepat saja, saya berusaha cepat ya. Nah, saudara harus tahu kita ini adalah orang pilihan. Jadi saudara semua di sini bukan orang sembarangan. Paham saudara? Jangan lagi ada yang merasa minder dan saya kan bukan siapa-siapa. No, Anda ini orang pilihan. Nang namanya orang pilihan, orang yang mendapat perhatian khusus di mata Bapa Yahweh. Amin. Ya, bukan Yohanes 15:16 mengatakan bukan kamu yang telah memilih aku, melainkan aku yang telah memilih kamu. Jangan bangga kita yang merasa untung aku terima Bapa Yahweh. No, Bapa Yahweh yang sudah pilih saudara lebih dahulu. Amin. Gitu. Ya, supaya apa? Supaya kita itu pergi dan menghasilkan buah. Buah apa? Buah dondong, buah duren, buah apa? Supaya menghasilkan buah roh. Apa itu buah roh? Buah roh itu damai sejahtera, sukacita, kebaikan. Amin. Itu yang Tuhan mau. Supaya hidup saudara itu dirasakan orang jadi baik. Dan nama Bapa Yahweh dipermuliakan. Itu orang pilihan kita ini. Jadi jangan pernah meremehkan hidup saudara sendiri. Ya, makanya setan itu tidak akan berani sama kita. Ya, karena dia tahu siapa kita. Terus diberi damai sejahtera. Maaf. Diberi damai sejahtera yang berbeda dari yang dunia berikan. Kalau dunia bisa kasih mungkin yang saya katakan kemarin. Bisa, dunia bisa kasih damai sejahtera. Mungkin ketika saudara tiba-tiba dapat undian,
mobil baru, seneng kan? Gitu. Senengnya berapa lama? 20 tahun? 30 tahun? Paling 3 bulan. Setelah itu ya biasa, setahun lah mentok. Habis itu ya biasa, apakah saudara tiap hari, wah apik tenan mobilnya, gitu? Enggak. Itu berarti apa namanya? Sementara. Tapi kalau Bapa Yahweh yang kasih damai sejahtera dalam hidup kita, itu sifatnya kekal. Kenapa? Karena Tuhan yang kasih itu bukan dari luar, tapi dari dalam. Dari dalam ditaruh di dalam hati kita, dan jadi mata air yang terus membual-bual gitu. Jadi ketika kita menghadapi hidup ini, Tuhan itu selalu kasih damai sejahtera terus. Ya, damai sejahtera. Ingat, Tuhan kasih damai sejahtera. Jangan izinkan ketakutan, kepahitan menguasai diri kita. Tapi biarlah damai sejahtera Bapa Yahweh yang terus menguasai. Supaya apa? Supaya hidupmu itu sehat. Amin. Supaya hidupmu itu bahagia. Itu tujuannya. Itu hak istimewa yang Tuhan kasih. Ya. Yohanes 14 ayat 27 saudara bisa baca sendiri. Terus. Disertai hikmat dan kebijaksanaan sehingga kita mampu memberi jawab terhadap orang yang ingin menjebak atau menyudutkan. Ya, saudara harus percaya bahwa kita ini anak-anak Bapa Yahweh semua diberikan hikmat yang lebih dari orang lain punya. Percaya nggak saudara? Ya, makanya saudara semua di sini tuh selalu dipuji sama Papi Lukas. Jemaat Kehilat Aleph Tau orangnya pintar. Ya, saya percaya. Kenapa? Karena setiap orang yang percaya, yang setia sungguh-sungguh kepada Bapa Yahweh, roh hikmat itu menyertai dalam hidupnya. Ya, saudara, saya itu beberapa kali ketika ada orang yang bertanya jawab dengan saya, sebelum saya jawab pertanyaannya, itu kadang-kadang saya kan nggak ngerti saya harus jawab apa, gitu. Saya ini kan bukan seperti Brisco ya, yang pengetahuannya luar biasa luas. Ya, saya ngomong Brisco ini ensiklopedia berjalan. Ya, living ensiklopedia dia ini. Lalu benar saudara mau tanya apa? Dia bisa jawab semua. Nah saya kan tidak seperti itu. Tapi saudara tahu, Roh Kudus itu tidak pernah mempermalukan saya. Jadi orang tuh kadang-kadang bertanya yang di luar kemampuan saya menurut saya, tapi tiba-tiba Tuhan kasih clue. Ini loh, kamu harus ngomong ini loh. Oh, gitu. Jadi saya sampai hari ini belum pernah dipermalukan atau sampai orang ngomong sama saya, tanya saya dan orang anggap kok goblok ya kowe gak iso jawab. Saya bersyukur. Kenapa? Karena sampai hari ini saya melihat, saya merasakan hikmatnya Bapa Yahweh itu terus menyertai. Nah, itu pun berlaku buat saudara semua. Tuhan tidak akan pernah mau mengizinkan mempelainya dipermalukan. Mesti saudara bisa diberikan roh hikmat kebijaksanaan. Amin. Ya, karena memang saudara adalah orang-orang yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Ya, terus. Nah, dapat apa saudara? Asuransi keselamatan gratis. Saya kasih tahu saudara. Di dunia ini tidak ada yang gratis. Ya kan? Tapi di dunia ini tidak ada yang bisa kasih asuransi keselamatan. Meskipun ngomongnya asuransi jiwa. Yang di cover jiwanya. Ayo. Lah harusnya salah itu ngomongnya bukan asuransi jiwa kalau menurut saya. Kalau jiwa kan berarti yang diasuransikan jiwa. Berarti ketika saudara bayar, saudara tidak akan mati-mati. Loh iya toh? Tapi kalau saudara bayar, kan saudara tetap mati toh? Loh, ini ngomong apa adanya. Cuma bedanya apa sih sebenarnya dengan asuransi itu? Saudara kan disuruh nabung di awal. Betul kan? Dan duit saudara itu dikembangkan. Sehingga ketika saudara butuh masuk rumah sakit, saudara tidak bingung bayar. Jadi namanya bukan asuransi jiwa, tapi asuransi sakit. Loh iya toh? Kalau meninggal baru keluar
dananya. Itu pun bukan namanya asuransi jiwa. Gitu. Itu namanya warisan. Loh ya kan? Gitu. Satu-satunya yang bisa kasih asuransi jiwa itu cuma Yeshua HaMashiach. Amin. Loh betul nggak saudara? Ya kan? Tidak ada siapapun di muka bumi ini yang bisa kasih asuransi jiwa. Ya kan? Makanya ketika saudara itu dibaptis dalam nama Bapa Yahweh, di dalam Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes, itu saudara sudah tanda tangan kontrak selamat dunia dan ya, gitu, saudara. Ya, jadi ayo kita itu hidup dengan penuh semangat gitu, saudara. Kita itu hidup dengan penuh sukacita, gitu. Karena apa? Saudara hidup dunia diberkati, ya toh sukacita mati masuk surga. Kurang apa coba? Kurang apa coba? Ya, hak istimewa. Nggak ada yang bisa kasih asuransi keselamatan. Nggak ada yang bisa kasih asuransi jiwa selain Tuhan Yesus HaMashiach. Ya, ini saudara bisa baca sendiri. Ya, coba kita lihat yang di ayat 12. Karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Nggak ada. Hanya nama Yeshua. Makanya setiap kali saya itu berdoa, saya beribadah, saya itu selalu ingat, Tuhan terima kasih, aku itu tidak akan mati, tidak akan binasa. Yang ada adalah aku sekarang hidup di dunia senang, besok aku juga hidupnya senang. Amin. Ya, camkan baik-baik. Itu hak istimewa yang saudara miliki loh. Ojo main-main saudara. Ya, makanya sedih kalau sampai ada orang yang meninggalkan imannya dari Bapa Yahweh kepada yang lain. Wong sudah jelas-jelas dapat asuransi keselamatan, kok disoek-soek meneh. Itu. Jaga itu asuransi keselamatan. Polisnya kalau bisa dibingkai. Setelah dibingkai masuk ke brankas. Ya, itu asuransi keselamatan. Terakhir. Nah, kurangin apa coba? Sudah dijamin keselamatannya, masih dapat apa? Warisan. Ya. Siapa? Saya katakan siapa Tuhan di muka bumi ini yang bisa kasih warisan? Tidak ada. Hanya Bapa Yahweh. Dia ngomong apa? Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jadi tidak mungkin kurangan kamar. Ya. Ya, jangan khawatir. Di rumah Bapa Yahweh kita pasti dapat kamar. Kita pasti dapat tempat tinggal. Ya. Dan jika ini ngomong Tuhan Yesus loh. Dan jika tidak telah aku katakan kepadamu, aku pergi untuk menyediakan apa? Tempat bagimu. Dan jika aku pergi serta menyediakan tempat bagimu, maka Yesus datang lagi dan akan menjemput kamu kepada siapa? Yesus. Supaya tempat Yesus berada, kita pun berada. Wow. Wow. Saya cuma ngomong bisa wow gitu ya. Kenapa? Kurang enak apa hidup kita ini? Makanya tiap hari yang ada adalah isinya harus bersyukur, bersyukur, bersyukur. Ya, enggak mungkin kita besok akan melarat habis setelah kita meninggalkan dunia ini, kita enggak mungkin luntang-lantung jadi arwah penasaran. Karena enggak punya tempat tinggal. Loh, kalau kepercayaan mereka kan begitu toh? Gitu. Makanya sampai ada yang disesajeni supaya rohnya enggak penasaran. Gitu. Yesus ngomong, lu kamu gak akan luntang-lantung, jangan khawatir, ya. Setelah pindah alamat dari sini, sudah disediakan alamat yang baru, ya kan? Gitu saudara. Jadi tempat kita itu sudah pasti, bukan di neraka, tapi di Samayim, di surga yang maha indah, maha kekal, ya. Firman Tuhan sampai di sini, tapi satu yang saya tetap mau katakan kepada saudara, ayo
Kita sudah tahu 16 hal. Hak istimewa yang sudah kita dapatkan. Pegang dengan teguh. Imani dengan sungguh-sungguh. Amin. Setia beribadah lebih lagi. Ya, karena ini semua sudah kita dapatkan. Bukan akan kita dapatkan, sudah kita dapatkan. Amin. Jadi percayalah, hidup kita di dunia, hidup yang penuh kebahagiaan, hidup yang penuh kesuksesan, hidup yang kaya raya. Mati masuk surga. Bapak Yahweh memberkati. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih buat kebaikan yang Tuhan berikan buat kami. Kami bersyukur Tuhan, tidak ada orang yang beruntung seberuntung kami Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Yahweh, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan jaminan kehidupan kami Bapa. Engkau yang memberikan jaminan keselamatan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau lebih sungguh-sungguh. Kami mau lebih setia kepada Engkau Bapa. Kami mau Tuhan lebih mengasihi Engkau lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Yahweh. Berkati firman-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Sehingga mereka semua pulang dengan membawa berkat yang dahsyat dari Bapak Yahweh. Terima kasih Tuhan, dalam nama Adonai Yeshua Masiah kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Kita dengar pengumuman saudara. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Info Hari Raya. Hadirilah Hari Raya Hanukkah yang diadakan pada hari Minggu 18 Desember 2022 pukul 5 sore. Ibadah pagi digabung sore. Demikian pengumuman minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Bapak Yahweh memberkati. Cek. Ya. Ada yang mungkin ditambahkan? Sudah? Cukup? Oke. Baik saudara, kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan tutup ibadah kita di dalam doa. Ya. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh. Pada pagi hari ini Tuhan selesai sudah ibadah kami. Kami mengucap syukur Bapak. Kami percaya kami pulang dengan membawa sukacita damai sejahtera daripada Bapak Yahweh. Dan Engkau mempersiapkan berkat-berkat yang komplit buat hidup kami. Bapak Yahweh, sebelum kami pulang kami teringat oleh Bapak Gembala kami yang kami kasih beserta rombongan. Tuhan menyertai pelayanan beliau, dimanapun beliau dan rombongan berada, mereka berada, Tuhan buat perjalanan dan pelayanan mereka menjadi berhasil. Dan Tuhan sertai sampai Papi Lukas, Mami Lukas beserta rombongan bisa kembali ke tempat ini dengan selamat, tidak kurang suatu apapun dan dapat kembali bersama-sama dengan sukacita beribadah kepada Engkau Bapak Yahweh. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang. Kami berdoa Bapak Yahweh, kami mau terima berkat yang daripada Bapak Yahweh. Saudara, angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat dabar daripada Bapak Yahweh. Yevareka Yahweh, Oyismereka. Amin. Yair Yahweh panau elecha. Wikuneka. Amin. Yesa Yahweh panau elecha. Wayashem leka. Shalom. Baruk ata bair ufaruk ata besadeh, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Baruk fri bineka ufri amaka ufri vehemteka shikara lepeka basterot soneka, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baru tanaka umis arteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baru kata beboeka ufaru kata betseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baru kata Yahweh Eloheinu melek haolam beshem Yeshua Hamashiach waruah hakodes kile olam faed. Haleluya. Amin.
Selamat pulang Bapak Ibu semuanya. Bapak Yahweh memberkati, tiada terukur besar kasih setianya. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Menjadi bahagia.